Pio, kita berusaha menemukan peristiwa-peristiwa sekitar stigmatisasi Padre Pio. Dan hari ini kita mendengarkan Injil tentang penyaliban Yesus dan ketergantungannya di atas kayu salib. Kita tahu Padre Pio seorang santo yang unik, tidak sama dengan santo-santo lainnya. Dia mirip dengan Fransiskus Assisi yang mendapatkan stigmata, yaitu luka-luka Yesus yang di kaki, di tangan, dan di lambungnya. Maka kita bertanya, apa sebenarnya terjadi dengan Padre Pio? Kalau kita sedikit menelusuri riwayat hidupnya, ternyata dia, walaupun dia orang kudus ini kan orang yang berbahagia, tapi sebenarnya dalam seluruh perjalanan hidup itu dia menderita. Menderitanya bukan hanya karena luka sakitnya itu, tetapi menderita karena tekanan gereja, tekanan umat yang lama sekali tidak mempercayai apa yang terjadi dengan Padre Pio. Masa terjadi stigmatisasi, apa orang itu mungkin malah dicibir oleh banyak orang. Tetapi kemudian pada akhirnya gereja mengakui yang terjadi dengan Padre Pio itu benarlah itu adalah suatu peristiwa ilahi. Nah, mengapa Padre Pio bisa mengalami stigmatisasi? Kalau kita ingat juga satu Fransiskus Assisi juga terkait dengan doanya kepada Tuhan. Padre Pio juga dalam doanya ia mendapatkan stigmata. Tentu saja tidak doa yang asal sebarang doa, tapi benar-benar doa yang di dalamnya ia merasakan sentuhan, bukan hanya sentuhan lagi, tapi tusukan cinta Tuhan yang begitu besar yang dialami Yesus terjadi pada dirinya. Dan karena doanya begitu akrab, begitu intim dengan Tuhan, sehingga dia mendapatkan peristiwa stigmatisasi. Maka kalau kita merenungkan, dia bisa dapat itu, kita segera pergi dan menyadari bahwa doanya yang khusus, doanya yang banyak sekali serta sujudnya di depan Tuhan, itulah yang memungkinkan dan membuat dia menjumpai, menemui, mengalami tanda kasih Tuhan yang luar biasa. Stigmata itu adalah tanda kasih Tuhan yang luar biasa. Yesus yang mengalami penyaliban dengan pemakuan pada tangan, kaki, dan perusukan pada lambungnya itu adalah ungkapan cinta yang tak terbatas, cinta yang luar biasa, yang melampaui kemanusiaan kita. Dan kita tidak bisa memahami mengapa Yesus mau disalibkan, mengapa dia tidak memberontak, mengapa dia tidak kerja sebab semua orang itu. Tapi kasihnya kasih sejati yang dan itulah Padre Pio yang kita kenal, maka dia mengalami stigmatisasi. Karena itu kita ingat supaya dia pray, hope, and don't worry. Apapun terjadi, pray, hope, don't worry. Dikabulkan atau tidak doa, tidak masalah untuk kita. Tuhan punya kuasa. Don't worry. Yang khawatir, berdoa. Dan ternyata kita dari riwayat Padre Pio, kita mengetahui begitu banyak dia menolong orang di dalam dan melalui Tuhan. Arti persoalan berdoa itu bukan hanya persoalan kita mau, tapi kita memang harus berdoa dan kita doakan, kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Padre Pio itu katanya bukan lagi doanya meminta-minta, tapi dia mencari Tuhan, mendekati Tuhan. Dan hasil pendekatannya itu dia mengalami
stigmatisasi luka Yesus yang dia dapat. Maka pada hari pesta Santo Padre Pio ini mungkin pesan yang amat penting untuk kita dari semboyannya yang pray, hope, don't worry itu saya kira itu tetap menggema dan tetap menyerukan kepada kita untuk selalu berdoa, berharap. Ingat ini tahun jubileum Insigrit Paus Franciscus Spes non confundit itu pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Mungkin pertama kita mengalami kekecewaan, tidak pernah mengecewakan. Karena kitalah harapan kita kadang-kadang membuat kita kecewa. Tapi harapan yang ditaruh diletakkan pada Kristus tidak pernah mengecewakan. Saya rasa nada ensiklik Bapak Suci Fransiskus itu mirip-mirip nada nuansa semboyan atau ungkapan Padre Pio. Pray, hope, and God. Apapun terjadi. Dan Padre Pio mampu menghadapi situasi apapun. Itu tadi karena doa, karena penyerahan dirinya, karena peletakan diri dan penempatan dirinya, dia selalu menempatkan dirinya di depan salib. Ya, seakan-akan selalu menggendong, memegang dan menunggu salib itu tidak lepas pada dirinya. Tetapi justru karena itulah dia mampu penderitaan yang luar biasa yang sekian lama dia alami bisa dia lewati dengan penuh sukacita. Kalau kita membaca kesaksian pastor yang menghadapi kematiannya itu menarik juga. Cara orang mati bisa dengan tenang. Ada orang teriak-teriak, Tuhan kenapa mematikan saya? Saya belum siap. Tunggu dulu 1-2 tahun lagi. Padre Pio dia tenang. Dia tidak ada tawar-menawar. Dia tidak meminta ulang lagi. Ini kan banyak fans saya, banyak orang minta doa saya, jangan ulang matikan saya. Tidak ada dia. Pokoknya dia berserah kepada Tuhan apa yang terjadi. Tonori itu sungguh-sungguh menjiwai tantangan hidup dan perjalanan dari Padre Pio. Bagi kita, pray, hope, and don't worry itu tidak menghibur supaya kita terdiam, tapi justru membangkitkan semangat kita untuk selalu meletakkan hidup kita dalam doa, dalam berharap pada Tuhan, dan di dalam menghadapi kekhawatiran apapun, situasi apapun yang berat, kita selalu berserah pada. Nampaknya pada masa kini kita diperlukan menjadi Padre Pio untuk menghadapi, untuk mewarnai, menuansakan hidup modern ini yang pegang selalu pray, hope, and worry. Boleh kita lakukan worry selalu dalam hidup kita. Saya rasa ada nuansa tertentu kalau kita dalam kesulitan, terus kita katakan worry. Tidak kepanikan yang luar biasa itu akan teratasi. Dan dengan bisa mengatasi kepanikan, orang akan dengan sadar, dengan tenang bisa menyelesaikan seluruh perkara. Begitu saya kira Padre Pio dengan semangat berworinya itu spiritualitasnya. Yang terakhir Tuhan suruh Tuhan punya kehendak kan kita, maka kita serahkan kepadanya. Kira itu yang bisa menjadi perlindungan kita, proteksi kita pada perayaan Padre Pio 2025. Tuhan memberkati.